Selamat sore Pak Anton, Pak Rikar. Selamat sore Pak Guru. Agus. Baik, hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching menggunakan alur tirta. Nah, kita tahu bersama bahwa alur tirta itu yang pertama menentukan tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat itu kan tanggung jawab. Ada dua hal yang paling penting ketika proses coaching ini nanti berlangsung. Yang pertama itu hadir sepenuh hati. Yang kedua menjadi pendengar yang baik. Artinya yang berperan sebagai coach harus menjadi pendengar yang baik ketika si coach yang berperan sebagai coaching itu mengajukan persoalan yang dihadapinya. Dan itu mungkin untuk pengantar. Jadi silakan Pak Anton dan Pak Rikar untuk melanjutkan kegiatan coachingnya. Silakan, waktunya, kesempatan saya persilakan. Ya, baik Pak Guru, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Baik, selamat sore Pak Rikar. Selamat sore juga Pak Anton. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, hari ini kabar baik Pak Guru. Bagaimana juga kabar dari Bapak Guru sendiri? Puji Tuhan juga, kabar saya juga ya untuk hari ini kabar baik Pak Guru. Oke. Terus Pak Guru, barangkali ada yang bisa didiskusikan atau yang diceritakan? Ya, Pak Guru, begini persoalannya Pak Guru. Mungkin Pak Guru ada sedikit waktu luang karena saya sedang mengalami kendala. Ya, saya sedang mengalami kendala terkait dengan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas Pak Guru. Itu yang mau saya sampaikan. Oh ya, tadi Pak Guru mengalami kendala mengenai proses pembelajaran yang dilakukan di kelas ya Pak Guru ya? Ya, iya Pak Guru. Ya, kira-kira mungkin bisa diceritakan Pak Guru ya, berkaitan dengan persoalan apa atau kendala apa yang dihadapi di sekolah? Begini Pak Guru, memang kendala yang saya alami ya bukan pada siswa sendiri, tetapi saya sendiri yang mengalami kendala. Persoalannya begini Pak Guru, saya sendiri juga selama ini sudah merasa bosan dengan gaya mengajar saya selama ini, ya. Terutama dalam menyiapkan materi ajar, ya. Dalam kegiatan menyiapkan materi ajar yang saya alami, itu yang saya alami. Itu yang membuat saya merasa bosan Pak Guru. Oh ya, baik. Tadi Pak Guru permasalahan berkaitan dengan materi ajar ya Pak Guru ya? Ya, baik Pak, apa kira-kira yang bisa dilakukan untuk mengatasi persoalan berkaitan dengan bagaimana mengelola materi ajar tersebut? Begini Pak Guru, kan selama ini sebelum PLN masuk, sama-sama di sekolah kita menyiapkan materi ajarnya itu sama semua, ya, menulis di papan tulis dan lain sebagainya. Tetapi semenjak PLN masuk di sekolah kita sudah hampir mau 3 bulan ini Pak Guru, saya melihat Pak Guru mengemas pembelajaran atau materi ajarnya itu dalam bentuk PowerPoint, ya, dalam bentuk PowerPoint, ya. Sehingga mungkin dengan menyiapkan materi ajar seperti itu, mungkin anak-anak merasa senang dan menjadi semangat dalam mengikuti proses kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Saya juga sangat tertarik dengan melihat apa yang Pak Guru lakukan selama ini. Itu yang membuat saya sangat tertarik dari Pak Guru. Iya. Baik, terima kasih ke Anton. Tadi mengemas persoalannya itu berkaitan dengan bagaimana menyediakan media pembelajaran ya. Salah satunya yaitu berupa PowerPoint ya Pak Guru ya. Iya Pak Guru. Jadi itu yang dilakukan ya Pak Guru ya. Lantas kira-kira situasi ideal apa yang sebenarnya yang Bapak inginkan, terutama berkaitan dengan
proses belajar PowerPoint tadi? Ya, dalam menyiapkan materi kan ini sama saja tuh, sama Iya. saja menulis di papan tulis dan lain sebagainya. Tetapi yang mau saya diskusikan tadi dengan Pak Guru ini terkait dengan bagaimana cara menyiapkan materi ajar itu dalam bentuk PowerPoint, itu yang saya mau diskusikan karena saya tidak tahu membuat PowerPoint Pak Guru. Ya. Memang bisa mengetik dan sebagian apa selama ini melatih untuk mengetik materi di laptop, tetapi untuk buat PowerPoint saya sama sekali tidak tahu Pak Guru. Dan mungkin teman-teman guru yang lain juga mengalami hal yang sama. Hanya saya sendiri tadi yang merasa tertarik sekali dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Guru selama ini, sehingga saya dengan senang hati tadi datang ke Pak Guru untuk konsultasi terkait dengan permasalahan yang saya lakukan selama ini. Begitu Pak Guru. Oh ya, baik. Tadi bagaimana mengemas pembelajaran menggunakan PowerPoint, Pak Guru ya. Kemudian salah satunya itu juga Pak Guru memiliki ketertarikan berkaitan dengan bagaimana PowerPoint ini bisa dibuat, kemudian bisa diimplementasikan selama proses pembelajaran. Untuk mencapai bagaimana upaya untuk bisa membuat PowerPoint ini, Pak Guru, kira-kira apa yang perlu dilakukan? Kalau menurut hemat saya Pak Guru, mungkin kalau Pak Guru punya waktu yang luang dalam minggu ini, barangkali Pak Guru bisa mensosialisasikan kepada kami semua rekan kerja di sekolah, bagaimana atau langkah-langkah dalam membuat PowerPoint itu seperti apa supaya kami teman-teman yang lain bisa mengikuti jejak Pak Guru menyiapkan materi ajar itu dalam bentuk PowerPoint. Itu langkah pertama yang saya inginkan Pak Guru. Ya. Baik Pak Guru, tadi berkaitan dengan mengemas pembelajaran, kemudian salah satu media yang menurut Pak Guru itu sangat cocok untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih interaktif kali ya. Menurut Pak Guru, kira-kira berkaitan dengan PowerPoint ini, bagian mana yang menurut Bapak perlu ditingkatkan begitu? Dari konsep pengetahuan PowerPoint ini sendiri, kira-kira bagian mana yang perlu ditingkatkan? Kalau yang perlu ditingkatkan itu Pak Guru terkait dengan kemampuan dari saya sebagai guru dan juga rekan kerja yang lain dalam penggunaan alat teknologi apa itu. Terus yang kedua, mungkin dengan menyiapkan materi ajar dalam bentuk PowerPoint. Dalam benak saya, mungkin peserta didik atau siswa mereka merasa senang karena ada perubahan baru dalam menyiapkan materi ajar yang dilakukan oleh Bapak atau Ibu guru. Itu yang saya pikirkan Pak Guru. Ya, baik. Kalau saya tidak salah tangkap tadi, yaitu salah satu indikator yang menjadi target yang menurut Bapak itu penting untuk dilakukan untuk penguasaan PowerPoint ini, yaitu bagaimana meningkatkan motivasi belajar siswa ya Pak Guru ya? Ya. Pak Guru. Ya. Jadi Bapak ingin mengembangkan kemampuan bagaimana mengelola pembelajaran ini untuk memenuhi motivasi dan kebutuhan belajar peserta didik. Apakah indikator tersebut sudah bisa menjawab persoalan yang dihadapi dalam kelas, dalam pembelajarannya Pak Guru? Kalau menurut saya Pak Guru, itu salah satu indikator yang bisa menjawab persoalan di dalam kelas. Ya, itu salah satunya. Mungkin dengan apa yang saya siapkan nanti kalau
penyampaian materinya nanti dalam bentuk PowerPoint, mungkin indikator-indikator terkait dengan kelemahan yang ada di dalam saya akan temui. Tetapi yang saya temui sekarang ini indikator utamanya. Ya. Apakah yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai angka 7 tersebut? Apa yang sudah dilakukan begitu? Ya, yang saya lakukan selama ini untuk mencapai angka 7, ya Pak Guru, yang saya sudah lakukan selama ini, yang pertama itu dalam proses menyiapkan materi. Yang kedua, pembelajaran yang saya lakukan tidak monoton, tidak monoton. Artinya selama ini yang saya lakukan berkolaborasi dengan saya dan siswa, terus siswa dengan siswa. Nah, itu yang saya lakukan selama. Terus yang ketiga, proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan selama ini, ya kalau ada materinya memungkinkan, berarti dilakukan proses pembelajaran yang berbasis game, sehingga memberi keluasan kepada siswa untuk bisa beraksi. Nah, itu yang saya lakukan selama ini. Oh ya, jadi luar biasa tadi ya Pak ya. Tadi ada beberapa poin tadi yang Bapak sudah buat. Yang pertama tadi berkaitan bagaimana mengemas materi pembelajaran. Kemudian yang kedua bagaimana pembelajaran itu dikelola dengan tidak monoton. Dan yang ketiga bagaimana melakukan kolaborasi dalam pembelajaran ya Pak ya. Terus kira-kira apa lagi yang bisa dilakukan ya Pak ya? Selain yang sudah disebutkan tadi. Yang bisa saya lakukan untuk kedepannya Pak Guru, dalam benak saya tidak dalam kegiatan proses belajar mengajar, saya tidak terikat kegiatan proses mengajar itu di dalam kelas, tetapi saya mau memanfaatkan tenda-tenda literasi yang sudah dibuatkan selama ini, ya. Mungkin anak sudah merasa jenuh karena berada di dalam kelas terus. Untuk minggu depan ini saya gunakan tenda literasi sekolah yang sudah dirancang bersama, supaya kegiatan proses pembelajaran bisa dilakukan di tenda literasi. Itu yang saya mau lakukan untuk minggu ini ke depan, Pak Guru. Oh ya, baik. Luar biasa tadi ya Pak ya, berkaitan dengan rencana yang akan dilakukannya dalam minggu ini ke depan. Baik, tadi Bapak melakukan pembelajaran di luar kelas, kemudian memanfaatkan tenda literasi, itu sudah luar biasa ya Pak ya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan setelah sesi ini? Kita sudah melakukan sesi diskusi ini dari tadi ini Pak ya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan setelah sesi ini untuk kedepannya? Yang saya harapkan setelah kegiatan yang sudah dilakukan pada hari ini Pak Guru, aksi nyatanya saya atau implementasi dari hasil diskusi saya tadi pada hari ini, implementasinya dalam kegiatan pembelajaran di kelas nanti. Baik, berkaitan dengan implementasi atau aksi nyatanya tadi Pak ya, kira-kira kapan bisa dilakukan ya Pak? Ya, kalau untuk aksi nyatanya minggu depan saya sudah mulai lakukan Pak Guru, dan itu saya sudah tekadkan dalam diri saya, apa yang saya sudah dapatkan hari ini, apa yang saya sudah diskusikan bersama dengan Pak Guru hari ini, minggu depan saya tekad akan melakukan aksi nyatanya di dalam kegiatan pembelajaran saya di kelas Pak Guru. Iya, luar biasa ya Pak ya. Jadi targetnya akan dilaksanakan minggu ini ke depan ya Pak ya. Iya Pak. Terus bagaimana Bapak bisa memastikan ini berjalan dengan baik? Yang pertama, untuk memastikan bahwa ini berjalan baik atau tidak, yang pertama itu dari
diri saya sendiri terlebih dahulu. Ya. Apakah saya siap untuk melakukannya? Ya. Apakah dengan sepenuh hati saya lakukannya? Ya, itu yang pertama. Ya. Dari diri saya sendiri. Yang kedua dari peserta didik. Ya. Dari peserta didik. Tetapi kalau gurunya sudah bersemangat dan sudah totalitas dalam memberikan materi ajarnya kepada siswa, otomatis siswanya juga dengan sendirinya mereka akan senang, ya, mereka akan senang menyambut apa yang saya gerakkan kepada mereka. Nah, itu yang luar biasa ya Pak ya. Ya. Jadi yang pertama kesiapan dari dalam dirinya Bapak sendiri, kemudian yang kedua bagaimana kolaborasi bersama peserta didik ya Pak ya, untuk mewujudkan implementasi dari bagaimana konsep mengimplementasikan pembelajaran dengan media pembelajaran PPT ini PowerPoint dalam pembelajaran ya Pak ya. Kemudian selanjutnya Pak Guru, kira-kira siapa lagi pihak yang bisa terlibat begitu dalam mendukung upaya untuk mewujudkan implementasi dari pembelajaran yang berpihak pada murid ini? Selain saya sendiri dengan siswa itu sendiri, rekan kerja Pak, kerja ya, dan juga pimpinan setempat ya, pimpinan kepala sekolah ya. Itu yang saya minta dukungan dari mereka ya, minta dukungan dari teman kerja dan juga Bapak pimpinan sekolah, terutama dalam menyiapkan fasilitas ya, dalam kegiatan proses pembelajaran seperti LCD, ya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran di kelas nanti. Itu yang saya harapkan. Ya, baik, luar biasa tadi Pak ya. Tadi bisa melibatkan rekan sejawat juga dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang benar-benar berpihak pada murid. Kemudian bisa memanfaatkan media yang ada di sekolah seperti LCD tadi ya Pak ya. Ya Pak. Baik, terima kasih Bapak. Jadi pertemuan kita sudah lumayan lama, sudah banyak yang kita diskusikan pada sore hari ini. Dari sisi kegiatan coaching kita pada sore hari ini, demikian saja. Selanjutnya, kesempatan saya kembalikan kepada Bapak Observer. Baik, terima kasih Pak Anton sebagai coaching dan Pak Rikar sebagai coachnya yang sudah luar biasa tadi melakukan proses coaching. Cuman ada beberapa refleksi catatan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tadi sudah sangat bagus sekali, tadi diawali sudah dengan alur tirtanya sudah kelihatan menentukan tujuan, tapi setelah menentukan tujuan nanti coach menanyakan apa harapannya dari proses diskusi itu refleksinya, tanyakan apa harapannya dari proses diskusi sehingga nanti yang coaching juga memiliki gambaran. Terus yang keduanya tadi pada saat identifikasi dan rencana aksi itu ada beberapa poin yang sebenarnya masuk pada identifikasi tapi kembali ke rencana aksi dan begitu juga sebaliknya. Tetapi secara keseluruhan sudah luar biasa, sangat bagus untuk hari ini. Dan terima kasih Pak Anton, Pak Rikar sudah melakukan praktek coaching pada hari ini. Terima kasih, selamat sore. Selamat. Baik, selamat sore Pak Agus dan Pak Anton. Selamat sore Pak Rikar. Ya baik, selamat sore Pak. Ya baik, terima kasih Bapak berdua sudah hadir bersama dengan saya sore ini. Jadi pada kesempatan sore ini kita akan melaksanakan praktek coaching dengan menggunakan alur tirta. Yang mana kita sudah ketahui bersama dari alur tirta itu yang pertama menentukan tujuan, kemudian yang kedua mengidentifikasi permasalahan, yang ketiga rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Baik Pak Agus dan Pak Anton, dalam melaksanakan coaching kali ini, jadi perlu kita melaksanakan ketiga hal penting yang kita akan perankan selama melaksanakan kegiatan coaching sebentar. Yang pertama yaitu presence. Kita diharapkan untuk melakukan kegiatan coaching itu dengan kehadiran yang penuh.
Kemudian yang kedua, bisa dari seorang coach bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga, menjadi pendengar yang baik. Mungkin demikian saja pengantar dari saya. Kepada Bapak berdua, saya berikan kesempatan untuk melaksanakan coaching. Terima kasih. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Rikat. Selamat sore Pak Anton. Ya, selamat sore juga Pak Gus. Pak, Bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik ini Pak Anton. Mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Mungkin Bapak lagi sibuk mungkin ya Pak Anton? Tidak ada kesibukan untuk sore hari ini Pak Guru. Iya. Jadi begini Pak Anton, saya punya persoalan di kelas, yaitu bagaimana mendesain media pembelajaran yang inovatif yang dapat saya terapkan di kelas. Itu yang menjadi persoalan saya selama ini karena kelihatannya media pembelajaran itu hanya monoton Pak Anton. Oh ya, baik sekali Pak Guru. Ya Pak Guru, ayo kita ngobrolnya saja di tenda literasi ya Pak Guru, daripada Boleh. kita ngobrol di kelas, kita menuju tenda literasi dulu Pak Guru ya. Iya Pak Anton. Silakan duduk Pak Guru. Iya Pak Anton, terima kasih. Ya Pak Guru. Oke, ya Pak Guru. Ngomong-ngomong sih, seperti apa sih masalah yang dihadapi Pak Guru selama ini? Apakah masalah yang dihadapi oleh Pak Guru itu dengan murid atau yang Pak Guru alami sendiri? Baik Pak Anton, jadi sebenarnya begini, ketika saya mengajar di kelas, itu kan ada beberapa gaya belajarnya siswa-siswi. Kalau yang gaya belajarnya kinestetik mungkin tidak terlalu sulit Pak. Tetapi saya kesulitan ketika berhadapan dengan gaya belajar siswa yang audiovisual dan bagaimana saya menampilkan media pembelajaran yang sedikit menarik untuk mereka bisa mereka rasakan ketika proses pembelajaran. Itu menjadi masalah saya Pak. Oh, itu menjadi persoalan yang dihadapi oleh Pak Guru selama ini, ya? Iya, Pak Anton. Kendalanya tadi, persoalannya tadi bukan ada pada siswa itu, tetapi ada pada Pak Guru sendiri, ya? Dalam bagaimana cara atau mendesain media pembelajaran yang inovatif untuk membangkitkan rasa semangat, ya, rasa semangat dari peserta didik untuk mengikuti Bapak Guru di dalam kelas. Betul Pak Anton. Dari kendalanya seperti itu tadi Pak, kira-kira harapan dari Bapak itu sendiri seperti apa sih untuk membangkitkan rasa semangat dari peserta didik itu sendiri dan juga Pak Guru sendiri? Saya itu sebenarnya sangat mengharapkan saya itu bisa menampilkan media pembelajaran yang inovatif di kelas itu tentunya, khususnya untuk yang siswa saya yang gaya belajarnya yang audiovisual tadi, yang visual. Karena nanti media pembelajaran itulah yang saya terapkan di kelas, sehingga pembelajaran itu kelihatannya menarik dan mereka juga tidak terlalu bosan dengan media-media pembelajaran yang sudah saya terapkan selama ini. Seperti itu Pak Anton. Iya. Oke, baik sekali Pak Guru. Itu yang Pak Guru harapkan dari masalah yang Pak Guru hadapi sekarang. Kira-kira selanjutnya dari masalah yang Pak Guru hadapi sekarang, kira-kira rencana aksi apa yang dilakukan oleh Pak Guru terkait dengan persoalan yang Pak Guru hadapi sekarang ini? Kira-kira seperti apa aksi yang dilakukan untuk ke depannya? Saya rencananya seperti ini Pak Anton. Saya akan mencoba membuat media pembelajaran. Nanti yang video-videonya saya download dari YouTube. Tentunya video itu nanti yang berkaitan dengan materi ajar saya. Contoh misalnya, ketika materinya itu menulis deskripsi misalnya.
maka nanti saya akan coba tayangkan video-video yang bisa digambarkan oleh siswa itu, yang bisa memunculkan imajinasi mereka untuk menulis teks deskripsi tadi. Terus yang kedua, saya juga mungkin akan merancang media pembelajaran yang saya buat misalnya melalui Canvas, atau menggunakan PowerPoint yang saya padukan dengan video, sehingga nanti saya tampilkan. Jadi nanti untuk siswa yang gaya belajarnya yang audio dan visual tadi, mereka saya bisa langsung petakan bahwa ini yang nanti akan saya tayangkan media pembelajarannya untuk yang visual, dan yang suara itu nanti yang untuk yang audionya. Jadi itu rencana saya ke depannya untuk menyusun bagaimana membuat media pembelajaran yang inovatif ini, Pak Anton. Oke, baik sekali Pak Guru. Dari rencana aksi nyata yang akan dilakukan, ada 3 tadi yang Pak Guru sudah sampaikan. Salah satunya tadi mendownload video-video yang dari YouTube, Ya, terus juga mendesain media pembelajaran dalam bentuk Canvas, dan yang ketiga mendesain media pembelajaran dalam bentuk PowerPoint disertai dengan video. Nah, dari seperti yang kita ketahui bersama Pak Guru bahwa gaya belajar dari peserta didik kita di kelas ya bermacam-macam ya, bermacam-macam seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Guru tadi. Nah, dari ketiga yang Bapak sudah sampaikan tadi, misalnya mendownload video dari YouTube, Canvas dan juga PowerPoint, kira-kira mungkin ada aksi nyata yang lain yang akan dilakukan oleh Pak Guru sesuai dengan lingkungan setempat ya, selain dari 3 tadi ya. Sudah bagus, sudah dari menyiapkan media tadi ada sudah 3 yang sudah disampaikan oleh Pak Guru dan itu sangat bagus. Nah, mungkin ada lagi ya, ada media lain lagi yang sesuai dengan lingkungan peserta didik. Mungkin itu bisa membuat peserta didik itu bisa membangkitkan rasa semangat mereka dalam mengikuti proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Pak Guru. Ya, saya punya rencana juga Pak Anton. Nanti saya memanfaatkan media lingkungan sekitar. Saya mengajak siswa itu keluar, tidak lagi monoton belajar di kelas. Jadi misalnya dalam materi misalnya menulis pengalaman pribadi misalnya. Menulis hasil pengalaman pribadi, saya akan membawa siswa itu keluar, saya suruh mereka menikmati alam sekitar. Menikmati alam sekitar dengan tujuannya nanti, apa yang menjadi tujuan dalam materi itu bisa tercapai. Mungkin dengan gambaran itu nanti, siswa itu dapat menulis hal-hal apa saja yang mereka sudah amati dari lingkungan sekitar, maka jadilah itu sebuah teks menulis tentang pengalaman pribadi mereka, tentang topik lingkungannya. Jadi saya punya rencana nanti saya akan bawa mereka keluar di kelas dan melihat lingkungan sekitar. Kebetulan di tempat saya itu Panton memang lingkungannya sungguh indah, bagus, ada gunung, ada bukit-bukit, jadi itulah yang mereka gambarkan dalam tulisannya nanti. Oke, baik sekali Pak Guru. Apa yang sudah disampaikan Pak Guru sangat-sangat baik ya, sangat-sangat baik. Harapannya nanti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Pak Guru pada sore hari ini bisa dilaksanakan dengan baik. Dan Pak Guru, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Guru tadi terkait dengan permasalahan yang sudah dihadapi selama ini dan sudah menyiapkan media begitu banyak untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Nah, Pak Guru, kira-kira kapan akan dilaksanakan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Guru? Baik, Banto. Ini rencana saya, pertemuan ini nanti, karena saya punya jadwal nanti kan hari Jumat saya punya jadwal. Saya akan mulai menerapkan apa yang jadi apa yang sudah saya buat tadi. Yang pertama mungkin saya akan menayangkan video-video tadi. Jadi dalam pertemuan hari Jumat nanti, karena kami jamnya itu kan dia diatur oleh jadwal. Jadi nanti hari Jumat ada jadwal saya langsung akan melakukan apa yang menjadi rencana saya tadi. Seperti menayangkan video, dan jika memungkinkan saya akan mengajak siswa itu keluar di luar ruangan sekolah untuk mengamati lingkungan sekitar. Jadi saya akan melaksanakannya mungkin pada pertemuan ini nanti hari Jumat, Pak Anton. Oke, baik. Terima kasih Pak Guru.
terima kasih juga atas waktu dan kesempatannya pada hari ini untuk bisa berbagi dengan Pak Guru apa yang sudah direncanakan oleh Pak Guru untuk melakukan aksi nyata di dalam kelas atau di sekolah. Semoga itu bisa terwujud dan bisa membawa perubahan besar di dalam proses pembelajaran ke depannya dan juga bagi sekolah kita sendiri. Baik Pak Guru, mungkin Baik, sekian saja ya, Panton. pertemuan kita, ya diskusi kita pada hari ini. Selanjutnya nanti mungkin ada waktu-waktu luang kita bisa berbagi sharing terkait dengan permasalahan atau kendala-kendala yang kita hadapi di kelas ataupun di sekolah ataupun dengan rekan kerja atau dengan peserta didik kita masing-masing. Terima kasih nih Panton, saya sudah merasa lega sekarang karena sudah saya sedikit mendapatkan solusi dari persoalan saya. Sekali lagi terima kasih Panton. Oke Pak Guru, ya terima kasih banyak. Ya, baik. Terima kasih kepada Kakak Anton dan Kakak Agus yang sudah dengan sangat luar biasa melaksanakan coaching berkaitan dengan masalah yang sudah diangkat oleh Kakak Agus tadi, yaitu membuat media pembelajaran yang inovatif. Ya, baik. Perlu saya bacakan, berikan refleksi sedikit berkaitan dengan hasil coaching yang sudah dilakukan oleh Kakak Anton dan Kakak Agus tadi. Yang mana selama pelaksanaan coaching tadi ada sedikit kekurangan, yaitu berkaitan dengan dari titik fokus atau perhatian. Ya mungkin ini bukan kesalahan yang sengaja kita buat, tetapi mungkin ini bagian dari persoalan data pendukung atau jaringan yang membuat kita punya pelaksanaan coaching ini kurang berjalan dengan maksimal, sehingga kurang terlihat bagaimana ekspresi wajah yang sudah ditampilkan oleh Kakak Agus dan Kakak Anton selama melaksanakan coaching tadi. Nah, ini mungkin perlu kita maklumi bersama. Kemudian hal yang kedua, ini masih berkaitan dengan itu tadi. Sebenarnya coaching yang kita laksanakan ini adalah coaching yang berbasis online, tetapi dalam pelaksanaannya tadi sedikit dia gambaran awal Kakak Anton mengajak Kakak Agus menuju ke tenda literasi. Jadi ini muaranya ke hal-hal yang dalam bentuk luring begitu. Ya, mungkin ini sedikit perbaikan dari saya, refleksi dari saya berkaitan dengan kegiatan yang kita laksanakan pada coaching hari ini. Sekian saja, kita kembalikan. Ya, baik. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Baik, ya. Pada sore hari ini kita akan menjalankan coaching, ya. Dan sebagai coachnya itu Pak Agus dan coachnya itu Pak Rikar. Nah, sebagai coach, ya, yang pertama yang harus diperhatikan oleh Pak Agus nanti, ya, ada 3 kompetensi inti itu. Yang pertama, kehadiran penuh, ya. Yang kedua, menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga itu menjadi pendengar yang baik. Ya, oleh karena itu 3 kompetensi ini harus diperhatikan dengan betul. Dan coaching yang kita lakukan pada sore hari ini, ya, itu berdasarkan alur tirta, ya, berdasarkan alur tirta, di mana ya ada tujuan, ya, ada tujuan yang ingin dicapai, terus ada identifikasi, terus rencana aksi nyata, dan yang terakhir tanggung jawab. Ya, oleh karena itu waktu sepenuhnya saya berikan kepada Pak Agus dan Pak Rikar. Baik, terima kasih. Terima kasih Kakak Anton. Selamat sore Kakak Agus. Selamat sore Pak Rikar. Bagaimana kabarnya Pak Rikar? Ya, kabar baik Kakak. Ya, karena kalau saya baik Kakak. Jadi saya perhatikan ini mukanya ini rada-rada bingung ini.
Nah, bingung karena sedikit terkendala dengan jaringan tadi ini kakak. Oke, oke. Makanya saya harus pindah tempat baru bisa berkomunikasi dengan baik ini. Iya, ya, siap, siap. Baik. Ya, baik, untuk tidak memperpanjang bahan diskusi kita, terima kasih Kakak Agus sudah meluangkan waktunya untuk saya pada sore hari ini. Ya. Pada kesempatan ini saya datang di hadapan Kakak ingin menyampaikan sebuah keluhan Ya. berkaitan dengan kemampuan literasi dasar siswa di sekolah saya yang begitu rendah. Iya, ya. Ya, kemampuan membaca teks bahasa Inggris, kompetensi siswa dalam penguasaan mata pelajaran bahasa Inggris yang saya ampuh. Iya, ya. Baik, Pak Rikar. Jadi sore ini kita akan berdiskusi tentang kemampuan dasar literasi ya yang Bapak alami di sekolah Bapak. Apa yang Bapak harapkan dari diskusi kita kali ini? Ya, dari hasil diskusi kita pada malam hari ini yang dapat saya harapkan yaitu membangun konsep-konsep yang bisa membuat saya memiliki alternatif solusi yang tepat untuk bisa menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan kemampuan literasi dasar siswa yang sangat rendah ini, Pak Guru. Iya, iya. Pak Rikar, coba sedikit gambarkan seperti apa sih persoalan literasi yang sedang Pak Rika hadapi di sekolah Bapak? Khusus di SMP Pak Rika ya? Iya, di SMP Kakak. Coba gambarkan kemampuan dasar literasinya seperti apa yang Pak Rika alami di sekolah Bapak. Ya, baik. Terima kasih Kakak Agus. Jadi kebetulan juga saya adalah guru mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah. Ya. Jadi sebelum saya mengajarkan pelajaran bahasa Inggris kepada peserta didik, tentu hal mendasar yang harus bisa dikuasai oleh peserta didik adalah kemampuan dasar literasi membaca teks bahasa Indonesia bagi peserta didik. Hal ini menurut saya sangat mempengaruhi bagaimana kompetensi penguasaan bahasa Inggris dari peserta didik karena terkendala dengan membaca teks bahasa Indonesia saja sangat minim bagi peserta didik. Ya, saya sudah temukan ini dari kelas 7 sampai kelas 9. Kebetulan juga sudah beberapa tahun saya mengabdi di sekolah yang saya kerja sekarang ini masih mengalami kendala yang sama juga. Ya, jadi di sekolahnya Pak Rikar itu terkendala memang kemampuan dasar literasinya itu yang sangat minim. Kira-kira apa yang bisa diterapkan untuk mungkin sedikit mengatasi persoalan itu sehingga siswa itu lagi nanti tidak kemampuan literasinya itu kalau sudah duduk di kelas 7, kelas 8 itu kan harusnya kan bagus Pak Rikar ya, karena mereka sudah melewati 6 tahun di SD. Kira-kira alternatif apa yang coba Pak Rikar terapkan untuk mengatasi persoalan itu? Ya, baik Kakak Agus, kebetulan juga memang tahun kemarin di awal tahun ajaran baru kami sudah pernah melakukan hal yang serupa berkaitan dengan bagaimana kami berupaya untuk memperhatikan kemampuan literasi dasar siswa ini. Jadi memang sudah sempat kami lakukan di awal tahun pelajaran 2022-2023 kemarin, kami sudah sempat melakukan kegiatan untuk mengidentifikasi kemampuan literasi dasar siswa. Kami memberikan kesempatan kepada siswa selama 1 minggu itu untuk melakukan kegiatan literasi dasar ini, latihan membaca kepada peserta didik. Ya. Oh, jadi di awal tahun pembelajaran ada program literasi membaca untuk siswa ya. Jadi diprogramkan itu selama seminggu. Itu sebenarnya program yang bagus, kegiatan yang sangat membantu siswa, lebih khusus di kelas 7 itu bagaimana mengembangkan literasinya Pak Rika. Terus rencana apa lagi yang akan diterapkan oleh Pak Rikar? Karena memang ini kan sudah masalah yang kalau saya boleh simpulkan sudah lama ya. Kira-kira rencana apa lagi yang akan Pak Rikar lakukan untuk sedikit mengatasi persoalan ini? Ya, untuk rencana awal tadi yang sudah pernah dilakukan tadi dengan tahapan yang seperti saya sudah jelaskan tadi, yaitu meluangkan waktu selama 1 minggu untuk peserta didik untuk melakukan kegiatan membaca
sebagai kemampuan literasi dasar dari peserta didik untuk kita analisis begitu. Untuk setelah saya mengikuti program pendidikan, lakukan kegiatan berliterasi selama 15 menit itu sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar, dan kita manfaatkan juga tenda literasi untuk kegiatan berliterasi bagi peserta didik selama jam istirahat. Ya, seperti itu kakak. Itu ide yang sangat bagus. Jadi Pak Rikar mulai mengarahkan siswa dari 15 menit pertama itu kan dimanfaatkan untuk literasi. Di samping itu juga Pak Rikar sudah mulai membuat tenda literasi dan lain-lain dengan tujuan anak-anak itu kan, siswa kita itu kan mulai gemar membaca kan begitu, dengan harapan nanti kemampuan literasi dasarnya itu kan semakin meningkat. Sebenarnya itu ide sangat bagus Pak Rikar. Terus kira-kira kapan ini rencananya kapan untuk mengimplementasikannya di sekolah Pak Rikar ini? Halo Pak Rikar? Halo Kakak Agus? Ya, kira-kira rencananya Pak Rikar, kapan Pak Rikar akan mulai menerapkan itu tadi, pembelajaran 15 menit? Mohon diulangi pertanyaannya kakak. Ya, kira-kira kapan Pak Rikar mulai menerapkan proses pembelajaran di 15 menit awal itu nanti dimulai dengan literasi dan menggunakan tenda literasi yang ada di sekolah, kira-kira itu kapan dimulainya Pak Rikar? Oh ya, untuk kegiatan melaksanakan kegiatan berliterasi 15 menit sebelum melaksanakan KBM itu sudah saya mulai semenjak saya melakukan kegiatan aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Yaitu saya sudah membuat tenda literasi dan juga saya sudah memberikan kesempatan kepada peserta didik 15 menit awal sebelum melaksanakan kegiatan KBM di dalam ruangan kelas, itu semua saya arahkan ke tenda literasi dan juga melakukan kegiatan membaca selama 15 menit itu. Ya, kemudian dalam hal ini juga kemarin kebetulan juga saya sudah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan teman-teman guru saya di sekolah untuk membantu saya untuk melaksanakan kegiatan ini. Ya, mungkin untuk sementara sekian saja dulu Kakak Agus. Ya, siapa yang Bapak Pak Rikar harapkan dapat membantu ini dalam proses sehingga harapan Pak Rikar tadi di awal, peningkatan literasi dasar di sekolah Pak Rikar itu dapat meningkat? Kira-kira siapa yang bisa Pak Rikar ajak untuk berkolaborasi dalam hal ini? Ya, baik. Terima kasih Kakak Agus. Jadi yang paling pertama yang saya sudah lakukan pendekatan selama ini, saya sudah melakukan komunikasi dengan pimpinan sekolah, itu tadi berkaitan dengan kegiatan sebagai analisis awal, berkaitan dengan kemampuan literasi dasar siswa tadi. Kemudian hal kedua yang saya sudah lakukan itu berkolaborasi dengan rekan-rekan guru di sekolah, dan juga teman-teman guru yang dari sekolah lain. Ya, saya sudah pernah lakukan dan itu saya dengan berkat bantuan kolaborasi dengan rekan-rekan guru di sekolah juga, kemarin kami mendapatkan 50 eksemplar buku literasi sumbangan dari teman guru dari SMK Santo Bartolomeus Menteng Jawa. Nah, kebetulan juga ada teman guru yang kerja di situ, kami minta bantuan dari mereka dan mereka melayani buku literasi 50 eksemplar. Ya, kemudian juga dibantu dengan rekan-rekan guru di sekolah juga. Kemarin itu kami memprint out jurnal literasi untuk dibagikan kepada sasaran KBM. Kami memberikan itu kepada peserta didik. Ya. Dan juga yang terakhir, saya juga dapat berkolaborasi dengan peserta didik sebagai sasaran dari kegiatan berliterasi ini. Ya, mungkin demikian Pak Agus. Baik, jadi tadi sudah luar biasa yang digambarkan oleh Pak Rikar. Mudah-mudahan itu nanti dapat diterapkan sehingga nanti masalah literasi dasar itu tadi bisa diatasi di sekolah Pak Rikar. Baik Pak Rikar, terima kasih nih sudah berbagi atas waktunya, sudah berbagi dengan kita, dan mudah-mudahan kedepannya tetap semangat dalam berbagi dan menciptakan ruang literasi di sekolah Pak Rikar. Terima kasih Pak Rikar, selamat malam.
Ya, terima kasih Kak Agus. Ya, selamat malam. Ya, Waktu baik. selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Observer. Baik, terima kasih kepada Pak Agus sebagai coach dan juga Adik Parikar sebagai coaching, karena pada sore hari ini sudah menjalankan coaching dengan baik. Ada beberapa catatan terkait dengan coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Agus dan Parikar. Yang pertama untuk coach ya sudah menyampaikan ya tujuan coaching ya, sudah menyampaikan tujuan coachingnya dengan baik, terus sudah mengidentifikasi masalah dan juga rencana aksi nyata serta tanggung jawab ya. Dan dari ketiga kompetensi tadi seperti yang sudah disampaikan pada awal tadi sudah berjalan dengan baik ya. Dari 3 kompetensi tadi sudah berjalan dengan baik, baik itu dilakukan oleh coach maupun yang dilakukan oleh coach, sehingga apa yang sudah dilakukan pada sore hari ini terkait dengan coaching, semoga kita terapkan di sekolah kita nanti. Dan sekian saja dari saya. Selamat sore dan salam sukses untuk kita semua. Selamat sore, terima kasih Kak Anton. Selamat sore, salam sukses juga untuk kita semua.